Maka Abdullah bin Umar, satu orang sahabat yang masyhur, ini termasuk muftinya sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, datang orang-orang Irak kepada beliau. Orang-orang Irak datang. Kemudian mereka bertanya, "Andamil ba'ud." Ini baju saya terkena, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk? Baju saya terkena darah nyamuk sedikit. Ini yang dia tanyakan seperti itu. Sebenarnya ini kalau bertanya kan nggak masalah. Tapi ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar malah tersinggung dan marah. Apa kata beliau? Ini orang datang kepada saya bertanya tentang hukumnya membunuh nyamuk. Padahal baru saja mereka membunuh cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membunuh cucu Nabi, darah cucu Nabi dia tumpahkan. Husain mereka bunuh. Yang membunuh Husain itu tadi Hasan, ini Husain. Yang membunuh Husain adalah orang-orang Irak. Giliran membunuh Sayyidina Husain mudah, saking fasiknya mereka. Tapi kalau giliran membunuh nyamuk, mereka takut dosa. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu pulang. Tahu-tahu jumpa istrinya. Tidak tahu istri ini entah apa perasaannya jumpa sama suaminya. Ngatakan, "Bang, betul menurut abang, saya perempuan yang tercantik di dunia itu siapa?" Kata istrinya. Apa jawaban suami? "Enggak ada, wahai sayangku, perempuan yang tercantik di dunia melebihi engkau." Wah, berbunga-bungonya. Walaupun tahu ini suaminya bohong, istrinya tahu, tapi senang. Ini bohong yang dibolehkan. Dan ini kalau dulu mungkin kita nggak tahu kalau hal ini diperbolehkan dalam agama. Tapi sekarang ketika dengarkan hadis itu boleh. Kenapa? Di antara hal-hal yang paling disukai oleh setan adalah ketika terjadi perceraian antara suami istri, itu hal yang paling disenangi oleh setan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Tanpa terasa hari berganti hari. Tanpa terasa minggu pun telah berganti minggu, bulan berganti bulan. Tidak terasa sekarang sudah masuk di pertengahan daripada bulan Sya'ban, yang insya Allah nanti pagi akan dibacakan kitab tentang menerangkan apa keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Dan malam nanti insya Allah sudah masuk nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Memang ada beberapa ikhtilaf, itu biasa dalam kalender itu. Ada yang 15 Sya'bannya semalam, tadi malam. Ada yang sebagian kalender lagi 15 Sya'bannya hari ini. Tapi itu tidak ada masalah. Mana-mana pun yang mau dibuat amal, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, sudah menjadi satu aturan dalam agama. Kita ini bisa mengamalkan agama, maka tentu sebelumnya perlu ada persiapan. Seseorang tidak akan bisa mengerjakan haji saja, satu contoh, kalau sebelumnya dia tidak mempelajari tata cara haji, namanya manasik. Wajib dia harus belajar dulu manasik haji, baru kemudian berangkat untuk haji. Kenapa? Supaya dia bisa mengerjakan haji dengan benar. Setiap amal apapun, sebelum masuk ke dalam amal itu butuh persiapan. Maka begitu juga malam nisfu Sya'ban, itu malam yang sangat mulia, malam yang istimewa. Lah untuk memuliakan malam yang istimewa, malam yang mulia, perlu kita tahu ilmu. Lah sebelum masuk ke dalam malam itu, apa yang mau dibuat? Apa pendapat para ulama? Apa pembahasan para alim ulama tentang nisfu Sya'ban? Maka kalau kita memang ingin membuat amal, mau memuliakan dan tidak salah dalam membuat amal yang ada di dalamnya, mau tidak mau harus duduk di dalam kajian yang membahas tentang nisfu Sya'ban sebelumnya. Kalau sudah lewat, maka itu jadi sia-sia. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka semoga malam nisfu Sya'ban nanti bisa kita ambil faedah yang sebanyak mungkin. Seperti apapun mungkin ikhtilaf yang kita dengar, ada yang mengatakan mungkin membuat amal di nisfu Sya'ban bid'ah dan lain sebagainya. Tapi pada kesimpulannya, hampir semua ulama, bahkan masuk kategori ulama-ulama yang sekarang ini mereka menjadi patokan daripada pemahaman Wahabi, itu pun mensahihkan hadis nisfu Sya'ban. Lah kalau sudah sampai Wahabi pun sudah mensahihkan nisfu Sya'ban, apalagi yang mau dipertentangkan? Mungkin yang dipermasalahkan itu amal khususnya. Ya memang tidak ada amal khusus, dan itu insya Allah perlu kita luangkan waktu nanti di masjid kita ini jam 8 atau jam 9 sampai sore insya Allah. Akan dibahas nanti satu kitab Madza fi Sya'ban, apa yang ada di dalam bulan Sya'ban, amal apa saja, fadilah apa saja, apa keutamaan yang ada di bulan Sya'ban, yang termasuk di dalamnya juga akan dibahas tentang nisfu Sya'ban dan juga amal-amal apapun sampai nanti menjelang kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu yang mulia, sudah kita tahu bahwa persiapan itu perlu, dan persiapan itu termasuk bahagian amal. Persiapan masuk bahagian amal. Dalam satu hadis Nabi bersabda, man jahhaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia pun dihitung orang yang berjuang di jalan Allah walaupun nggak berangkat. Mempersiapkan dihitung seperti orang yang berangkat. Maka amal apapun, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mau memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya orang-orang yang mau memuliakan syiar-syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati. Kalau kita ingin tahu kita ini ada takwa atau tidak, maka tengok hati kita ini ada nggak mau memuliakan syiar-syiar agama.
Nisfu Sya'ban termasuk syiar agama. Ramadan termasuk syiar agama. Hari Jumat termasuk syiar agama. Kalau kita mau memuliakan syiar-syiar agama, menunjukkan ketakwaan dalam hati kita itu ada. Ramadan datang, mau kita muliakan, maka Ramadan ini hari istimewa, bulan istimewa. Nisfu Sya'ban bulan istimewa. Mau kita istimewakan berarti kita termasuk orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis Al-Hadis Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu maqal hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad, daripada Abu Muhammad, yaitu Al-Hasan ibnu Ali, cucu Nabi Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, raihan ini wangi-wangian, rezeki. Dikatakan sebagai raihan, memang banyak riwayat pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, beliau mengatakan, hafidtu, aku telah hafal, min Rasulillahi, aku telah jaga, telah aku hafal, min Rasulillahi, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan Nabi yang beliau hafal. Apa itu? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da', engkau tinggalkanlah, ma perkara, yaribuka yang engkau ragu, yang meragukan engkau, ilama la yaribuk, ilama kepada perkara, la yaribuk yang tidak meragukan engkau. Tinggalkan perkara yang engkau ragu, menuju perkara yang engkau tidak ada ragu di dalamnya. Ini nampaknya hadirin Bapak Ibu yang mulia satu perkara yang sangat ringkas. Memang itu termasuk jawami'ul kalim, kalimat ringkas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi memiliki begitu banyak kandungan makna. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis diriwayatkan oleh cucu Nabi, beliau adalah Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Kita ketahui bahwa Hasan ibnu Ali, Hasan Husain, ini adalah dua orang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau sedang sholat, di tengah-tengah sholat pun juga Hasan Husain datang kemudian naik ke punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian begitu juga satu kali Nabi pernah bersabda, kata Nabi, Inna bni hadza sayyid wa la'allallahu ta'ala ayusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Inna bani hadza sayyid, cucuku ini, anakku yang dimaksud cucu, sayyid, dia adalah sebagai pimpinan, tuan. Lah Hasan saja sayyid, bagaimana kira-kira dengan Rasulullah kalau dipanggil sayyid? Nabi mengatakan, inna bani hadza sayyidun, cucuku ini adalah sayyid, pimpinan, sebagai tuan daripada semua orang Islam. Wala'allallahu ayyusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan cucuku ini Hasan, dia akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang sedang berpecah belah. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memberi kabar, ini cucuku ini adalah pimpinan, tuannya orang Islam, pimpinannya umat Islam. Dan dia nanti akan menjadi orang yang mempersatukan dua kelompok umat Islam yang bertikai.
Kita tahu Bapak Ibu yang mulia, pahalanya mendamaikan dua orang Islam saja begitu besar. Mendamaikan dua orang Islam itu pahalanya sangat besar. Bahkan dalam banyak riwayat, bohong itu tidak ada keringanannya. Jadi bohong itu apapun dosa, kecuali beberapa perkara. Jadi ada pengecualian. Di antara pengecualian bolehnya berbohong adalah ketika kita hendak mendamaikan dua orang Islam yang bertikai. Ini dua orang, bukan 3, bukan 10. Maka ketika mendamaikan dua orang Islam yang bertikai, berbohong pun menjadi rukhsah, diringankan, diperbolehkan. Nah sekarang bukan dua orang yang didamaikan. Nabi mengatakan ini cucuku Hasan akan mendamaikan dua kelompok Islam yang bertikai. Maka betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia, mati syahid. Maka umat Islam pada waktu itu membaiat Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Beliau jadi khalifah selepas Sayyidina Ali. Tidak lama, kurang lebih hanya 6 bulan saja. Dan 6 bulan ini adalah penyempurna masa kekhilafahan 30 tahun yang pernah disabdakan oleh Nabi dalam riwayat lain. Kata Nabi, Islam itu ada masa khilafah 30 tahun. Selepas itu kata Nabi, mulkan, akan ada masa kerajaan selepasnya. 30 tahun masa khalifah. Maksudnya masa khalifah, walaupun zaman setelahnya menggunakan nama khalifah, itu hanya nama, tapi secara praktek itu kerajaan. Namanya masih khalifah. Khalifah Ma'mun, Khalifah Harun, itu namanya khalifah, tapi prakteknya kerajaan. Yang betul-betul khalifah dalam satu hadis Nabi mengatakan 30 tahun. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, wafat ketika beliau mati syahid, maka pada waktu itu masa kekhilafahan 29 tahun 6 bulan. Maka beliaulah pelengkap sesuai dengan hadis Nabi, masa khilafah itu 30 tahun. Berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu, singkat cerita, beliau pun berdamai. Sudah banyak pasukan pada waktu itu, ratusan ribu umat Islam berjumpa pasukan daripada Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu dan pasukannya Muawiyah. Tapi pada waktu itu beliau tidak mau berperang. Sehingga singkat cerita, kekhilafahan ini beliau serahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka diriwayatkan oleh Sya'bi, satu orang tabi'in. Sya'bi menceritakan bagaimana proses penyerahan khilafah daripada Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Hasan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya waktu itu umat Islam langsung bersatu. Kata Sya'bi, syahidul Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu hina salahahu Muawiyah faqala lahu Muawiyah. Kata Sya'bi, aku hadir menyaksikan kejadian perdamaian suluh yang dibuat oleh Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Maka kemudian ketika sudah terjadi suluh perdamaian, Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Hasan, wahai Hasan, kita sudah berdamai, engkau pun setuju, maka sekarang silakan kau berdiri, sampaikan pada manusia. Maka pada waktu itu beliau pun berdiri, kemudian beliau menyampaikan khutbah, fahamidallah wa athna alaih. Beliau bangkit kemudian memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Hasan mengatakan, amma ba'du fa inna aqyasal kais at-taqa. Sesungguhnya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang bertakwa, dan sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang durjana. Innallaha hadakum bi awwalina. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kalian dengan orang-orang awal yang ada di antara kita. Dari nabi semua dulu, itu yang buat usaha sampai kita semua dapat hidayah. Wa hakina dima'akum bi akhirina, dan Allah menjaga darah-darah kita, darah kalian semua dengan orang-orang akhir yang ada di antara kita. Nah, sekarang bahagian kerja kita, kata Sayyidina Hasan, untuk menjaga pertumpahan darah.
Wa inna hadzal amra alladzi ikhtalaftu fihi ana wa Muawiyah. Sekarang ini ada urusan khilafah yang terjadi perpecahan, ikhtilaf, perbedaan antara aku dengan Muawiyah. Imma ayyakuna haqqan lahu fa huwa ahaqqu bihi minni. Mungkin saja Muawiyah benar. Kalau memang Muawiyah berada di dalam pihak yang benar, maka tentu dia lebih berhak dengan kekhilafahan daripada aku. Imma ayyakuna haqqan huwali faqad taraktuhu lahu. Tapi bisa saja aku yang benar, tapi walaupun aku yang benar, kekhilafahan pun sudah aku lepaskan dan aku berikan kepada Muawiyah. Ini ucapan beliau dalam khutbah. Bisa saja Muawiyah benar, kalau memang dia benar, dia yang lebih berhak. Bisa saja aku yang benar, kalau aku pun yang benar, kekhilafahan ini sudah aku lepaskan dan aku sudah berikan kepada Muawiyah. Iradatu solahil ummah wa haqni dimaiha. Hanya satu tujuan, kata beliau, untuk bagaimana umat ini menjadi bersatu dan jangan sampai umat ini darah mereka pun menjadi tumpah. Hanya itu tujuan. Sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi, inna bani hadza sayyid wa la'allallah ta'ala ayusliha bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anakku ini adalah sayyid, cucuku ini pimpinan umat Islam. Pimpinan itu enggak harus mimpin, enggak. Contoh bukti pimpinan itu apa? Mendamaikan dua kelompok Islam yang bertikai. Dan itu sudah dibuktikan oleh Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini cucu Nabi, supaya kita kenal dengan Nabi, keluarga, cucu-cucu beliau, sehingga kita ketika kenal dengan mereka lebih cinta kepada mereka, sehingga lebih mudah untuk mengikuti mereka. Kemudian beliaulah Hasan ibnu Ali yang menceritakan hadis yang tadi kita dengar. Aku mendengar dari Nabi. Beliau mendengar langsung daripada kakeknya, yaitu tinggalkanlah apa yang engkau ragu menuju kepada apa yang tidak engkau ragu. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini sebenarnya hadis masih berkaitan dengan hadis yang kita pernah baca sebelumnya. Innal halala bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Adapun antara halal dan haram, umurun mushtabihat, namanya perkara yang syubhat. Halal jelas, kalau sudah jelas halal, ya dibuat. Haram itu juga jelas, kalau sudah jelas haram, tinggalkan. Sekarang nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya, maka itu namanya adalah perkara syubhat. Nabi melanjutkan, famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya daripada syubhat, maka terjagalah dirinya, agamanya, dan kehormatannya. Ini ada kaitan dengan hadis yang kita baca. Tinggalkan yang engkau ragu menuju hal-hal yang tidak engkau ada keraguan di dalamnya. Nah, ini memang hadis itu berkait satu sama lain. Hadis-hadis yang lain juga banyak Bapak Ibu yang mulia yang berkaitan dengan hadis ini, dan bisa juga dikatakan untuk menerangkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-ahadits yufassiru ba'daha ba'dha. Hadis itu menerangkan atau mentafsirkan satu sama lain. Di antaranya lagi Nabi bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata ma ba'sa bihi. Tidak akan sampai, kata Nabi, seorang hamba tidak akan sampai derajatnya menjadi muttaqin. Enggak akan sampai kita kepada derajat orang yang betul-betul bertakwa, hatta yatruka ma la ba'sa bihi, sehingga kita mau meninggalkan satu perkara yang tidak apa-apa karena kita takut terjerumus kepada perkara yang ada apa-apanya. Ini Nabi mengatakan begitu. Kalau mau selamat, betul-betul sampai derajat takwa, tinggalkan hal yang boleh. Yang boleh pun ditinggalkan. Kenapa hal boleh itu ditinggalkan? Karena kekhawatiran bisa-bisa jatuh kepada perkara yang tidak boleh. Berarti perkara boleh itu masih ada kerancuan di dalamnya. Nah, ini kondisi sekarang di sekeliling kita kan seperti itu. Boleh enggak? Yang boleh jelas ada, tapi mengherankan orang-orang malah meninggalkan yang boleh-boleh yang jelas itu.
pergi kepada hal-hal yang di dalamnya ada keraguan. Dan ini berapa banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi urusan warok, meninggalkan hal-hal yang syubhat ini dalam semua perkara diajarkan Nabi, dalam ibadah, muamalah, munakahat, pernikahan, jual beli. Ini semua Nabi mengajarkan kita itu bagaimana menjadi orang yang betul-betul warok, hindari perkara-perkara yang membuat kita ragu. Sampai ada untuk urusan nikah pun begitu, apalagi untuk urusan nikah ini jauh lebih harus hati-hati. Ada satu orang sudah menikah, tahu-tahu setelah selesai menikah, maka ada satu orang wanita datang kepada Nabi melaporkan, mengadu, ya Rasulullah, ini dua orang menikah ini dulu saya susui mereka berdua. Jadi akhirnya kan jadi saudara susuan. Maka Nabi tanyakan, mana buktinya? Setelah dibawa betul, maka Nabi langsung memisahkan mereka berdua. Ini termasuk bab warok, bab takwa, menghindari hal-hal yang syubhat. Bahkan terkadang nggak ada bukti, nggak ada saksi sekalipun Nabi juga nyuruh pisah. Ini masuk dalam bab menghindari hal-hal yang syubhat. Kemudian hadirin yang mulia, ada hadis yang dhaif, tapi ini untuk menguatkan, bukan menjadi pegangan, tetap yang hadis sahih yang kita dengar di awal pembacaan hadis tadi, tapi isinya kurang lebih sama, hanya saja dalam riwayat yang mau kita dengarkan ini ada tambahan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali Nabi bersabda kepada satu orang, kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Sama isinya itu. Jadi ini sanadnya dhaif dari segi sanad hadis ini. Tapi kalau menggunakan sanad yang tadi jadi kuat, naik derajatnya bisa jadi sahih. Nabi bersabda pada satu orang, kata Nabi, engkau tinggalkanlah perkara yang ragu kepada perkara yang tidak engkau ragu di dalamnya. Kalau ragu tinggalkan, ambil yang tidak ragu. Maka orang itu pun bertanya, nah ini tambahannya tidak ada tadi. Ini tambahannya. Orang itu pun bertanya, kaifali bil ilmi bidzalik ya Rasulullah, bagaimana aku ini bisa tahu kalau perkara itu memang aku ragu atau tidak? Bagaimana caranya supaya aku tahu? Maka Nabi mengatakan, idza aradta amran fadha' yadaka ala sadrika fa innal qalba yattaribu lil haram wa yaskunu lil halal. Nabi mengatakan, kalau engkau mau mengerjakan satu perkara, kok tiba-tiba agak ada satu kerancuan, maka pegang dadamu. Fadha' yadaka ala sadrik, pegang itu dada. Kata Nabi, kalau dadamu itu tenang, maka berarti perkara itu halal. Kalau kok dada ini enggak ragu, bergoncang, yattarib, maka berarti perkara itu haram. Hati yang bersih, hati yang normal, itu pasti dengan perkara haram itu akan ada goncangan dalam hati. Tapi kalau hati itu sudah nggak bersih, orang itu selagi Islam, bahkan orang yang nampak oleh kita mungkin amalan harian dia orang-orang fasik, seperti itu juga sebenarnya. Kita ini kalau datang mau mengerjakan satu perkara, hati kok ragu, tinggalkan. Pegang dada, kata Nabi. Hati kok ragu, iyo ndak, tinggalkan. Tapi kalau tenang hati, maka berarti perkara itu halal. Kata Nabi, hati itu akan tenang dengan perkara halal, dan dia akan menjadi goncang, menjadi ragu dengan perkara-perkara yang haram. Kemudian Nabi melanjutkan, wa innal muslim al-wara' yada'u saghirah makhafatal kabirah. Sesungguhnya satu orang Islam yang wara', muslim yang wara', yang mau menjaga diri itu siapa? Orang muslim yang menjaga diri itu adalah orang muslim yang meninggalkan perkara yang kecil karena takut terjerumus kepada perkara yang besar. Ini orang muslim yang wara'. Kemudian Al-Imam At-Tabarani menambahkan dalam riwayatnya, famanil wara' qal alladhi yakifu 'inda syubhah. Riwayat tambahan daripada Imam At-Tabarani, orang itu pun bertanya, ya Rasulullah, orang yang waro' itu siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang waro' adalah alladzi yakifu 'inda syubhah. Orang yang waro', orang yang betul-betul mau menjaga diri
adalah orang yang berhenti ketika melihat hal-hal yang syubhat. Kalau sudah ragu dia, ini syubhat. Bukan Nabi katakan orang warok itu orang yang menghindari perkara haram. Enggak, itu bukan warok. Warok itu jauh lebih tinggi lagi. Bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi ini syubhat, dia berhenti, tidak dia kerjakan, maka kata Nabi ini adalah orang yang warok. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul hadis yang menjadi pokok dalam kehidupan. Maka tidak heran para ulama mengatakan ini separuh daripada agama. Karena memang kaidahnya agama kembali ke sini. Kalau kita ragu, tinggalkan. Kalau kita ragu, tinggalkan. Yakin, maka baru kita kerjakan. Yakin halalnya, yakin haramnya. Nampak, kalau nggak jelas halal, nggak jelas ini haramnya, tinggalkan. Maka itu menunjukkan ada sifat ketakwaan kita di dalam hati. Tapi ini juga jangan sampai tertipu. Kan kita ini ada orang yang terkadang dalam satu sisi tertipu, akhirnya kelewat hati-hati. Ada juga yang kelewat hati-hati. Contohnya, kelewat hati-hati yang salah faham itu apa? Ini tadi yang kita terangkan, ini hati-hati yang betul-betul harus dilaksanakan seperti itu. Tapi ada orang yang kelewat hati-hati, salah dalam hati-hati, akhirnya malah terjerumus ke dalam was-was. Ini salah. Ini diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Syarah Fathul Mubin. Jadi ada orang setelah wudu tahu-tahu terasa kok kayak kentut atau enggak ya? Kentut atau enggak ya? Kentut atau enggak ya? Ini yang betul malah tinggalkan perasaan yang seperti itu. Ini permainan setan, bukan hati-hati namanya. Kalau dia ikuti malah akhirnya dia nanti bisa-bisa was-was tiap sholat. Akhirnya baru saja mau takbir perasaan kentut, itu perasaan. Maka untuk hal ini nasihat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, la yang sorif hatta yasma'u sautan au yajidarihan. Ini ada kaidahnya. Kalau ada perasaan seperti itu datang, timbul, setan kok ngatakan kamu batal kayaknya, akhirnya timbul pula perasaan batal kok enggak ya? Maka kata Nabi, la yang sorif, jangan tinggalkan sholat, hatta yasma'a sautan, sehingga betul-betul terdengar kentut itu bunyinya. Au yajidarihan, atau yang kedua ada baunya. Ndak ada bau, ndak ada bunyi, itu setan yang punya kerja. Itu bukan hati-hati. Bukan bab yang Nabi katakan dalam bab tadi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini lain bab. Bab yang ini itu namanya was-was, tipuan daripada setan laknatullah alaih. Maka jangan dipelihara was-was itu. Was-was kalau dipelihara seumur hidup akan menyiksa orang itu sampai mati. Ingin sembuh daripada was-was, lawan. Walaupun satu kali dia berani melawan was-was, maka setan akan menghindar daripada dirinya. Ya, juga banyak-banyak membaca 3 kul, termasuk kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini dibaca. Banyak-banyak dijadikan sebagai wirid, itu untuk menolak diri kita jauh daripada was-wasnya setan. Kemudian juga ini amalan yang seperti Nabi katakan tadi adalah untuk orang-orang yang punya level memang mau meningkatkan derajat dirinya menjadi takwa. Bukan orang-orang yang sok-sokan takwa. Kan ada orang yang memang belajar takwa nampak, ada orang yang sok-sokan bertakwa. Amalan hari dia sebenarnya amalan orang fasik. Tapi kalau giliran bertanya, seolah-olah dia ini orang takwa. Maka Abdullah bin Umar, satu orang sahabat yang masyhur, ini termasuk muftinya sahabat, Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, datang orang-orang Irak kepada beliau. Orang-orang Irak datang. Kemudian mereka bertanya, andamil ba'ud, ini baju saya terkena, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk? Baju saya terkena darah nyamuk sedikit. Ini yang dia tanyakan seperti itu. Sebenarnya ini kalau bertanya kan nggak masalah. Tapi ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar malah tersinggung dan marah. Apa kata beliau? Ini orang datang kepada saya
bertanya tentang hukumnya membunuh nyamuk. Padahal baru saja mereka membunuh cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membunuh cucu Nabi, darah cucu Nabi dia tumpahkan. Husain mereka bunuh. Yang membunuh Husain itu tadi Hasan, ini Husain. Yang membunuh Husain adalah orang-orang Irak. Giliran membunuh Sayyidina Husain mudah, saking fasiknya mereka. Tapi kalau giliran membunuh nyamuk, mereka takut dosa. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu salah. Dia nih kalau memang orang yang dalam derajat mau belajar takwa, meningkatkan amal tuh nampak. Sehingga nampak kehati-hatiannya dalam hal-hal kecil dia jaga, apalagi hal yang besar. Tapi ada sebahagian orang hanya sebagai pertanyaan, bermain-main sok-sok takwa. Tapi kalau berbuat harian seperti orang fasik, maka seperti ini jawaban yang diberikan oleh Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lah ini bukan warok, kata beliau. Sok-sok nanya bertanya tentang darahnya nyamuk, tapi giliran darahnya cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah dia tumpahkan. Lah orang seperti ini akhirnya beliau tinggalkan. Jadi da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Ini kaidah penting. Tinggalkan perkara yang engkau ragu menuju hal-hal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al hadits ats-tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah, diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i, termasuk bagusnya, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Bagusnya Islam seseorang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, tandanya kalau dia ingin tahu Islam dia itu bagus, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Di beberapa hadis sebelumnya kita sering mendengarkan iman Islam. Dalam hadis ini Nabi mengatakan termasuk bagusnya Islam seseorang. Nabi tidak mengatakan termasuk di antara tanda bagusnya iman seseorang, tidak, tapi Islam yang Nabi katakan. Kenapa? Karena tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang sia-sia, ini adalah amal zohir yang bisa nampak oleh mata. Maka dikarenakan amal zohir, maka Nabi kaitkan dengan Islam, bukan dengan iman. Ingin tahu kalau zohir Islamnya seseorang itu baik, maka kata Nabi, tengok kehidupan dia itu terhindar nggak daripada perkara yang tidak berguna. Zohir yang dinilai. Tapi kalau iman nanti itu urusannya batin, keyakinan, iman pada Allah, yakin pada Allah. Allah nggak nampak, malaikat nggak nampak, kubur nggak nampak, mahsyar nggak nampak, surga nggak nampak, neraka nggak nampak, kubur nggak nampak. Yang tidak nampak nih bahagian iman, yakin. Dan kita tidak bisa nanti mengukur iman dan yakinnya seseorang. Tapi kalau untuk Islam, ini amal zohir, nampak. Kita sendiri yang ngerjakan nampak, orang lain yang ada di sekitar kita pun tahu ini orang baik. Kenapa? Nampak dengan amalan harian dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan juga seperti itu. Ibarat kata para ulama, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, biasanya orang kalau membahas rukun Islam itu kan 5. Memang rukun Islam itu ada 5. Tapi rukun itu bahasa Indonesianya tiang. Kalau kita membuat rumah, maka mau nggak mau kan harus ada tiang. Tiang tengahnya itu adalah perumpamaannya kalimat syahadat. Kemudian 4 tiang yang di pinggir itu sholat, zakat, puasa, dan haji. 1 saja kurang, selagi bukan tiang tengahnya, maka kemah atau rumah itu masih berdiri utuh. 1 kurang, asalkan bukan yang di tengah. Tapi kalau tiang tengah yang hilang, wah itu roboh. Tapi kalau tiang pinggir 1 pojok di belakang,
maka bangunan masih berdiri. Maka kalau ada orang dia baca kalimat syahadat tapi nggak mau puasa, selagi tidak mengingkari puasa dia masih Islam, tapi bangunannya miring. Tapi kalau sudah nggak dibaca tuh kalimat syahadat, nggak ngakui Allah itu jadi Tuhan, Nabi Muhammad itu utusan Allah, nah itu bukan Islam lagi. Tapi kita harus tahu juga bahwa Nabi mengumpamakan rukun Islam dan para ulama memberi contoh itu ibarat bangunan yang memiliki 5 tiang. Itu baru tiangnya saja. Itu belum ada temboknya, belum ada pagarnya, belum ada pintunya, belum ada jendelanya. Kalau mau punya kolam renang, belum ada kolam renangnya di dalam itu. Belum ada keindahan. Itu baru tiang-tiang saja rukun Islam. Maka kalau ada orang bangga, saya sudah sempurna mengerjakan rukun Islam, belum. Itu baru bangunan. Itu baru pondasi. Kalau ingin Islam itu bagus, maka Nabi katakan, termasuk Islam kamu baik, rumah yang kamu bangun itu indah, tandanya kamu meninggalkan perkara yang sia-sia. Ini bahasa yang luar biasa. Sekarang kita ingin tahu, sia-sia itu apa? Sia-sia kata para ulama adalah setiap perkara yang tidak menguntungkan untuk akhirat kita, itu sia-sia. Maka orang beriman, orang Islam itu, Nabi, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan kita ini hidup sedang dagang. Hal adullukum ala tijarah tungjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Apakah kalian mau aku beritahukan dengan satu perdagangan? Dagang. Tapi dagangnya bukan untuk seperti dagang kita, ndak. Dagang itu hasilnya apa? Tungjikum min adabin alim, perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Selamat dari neraka, masuk surga, itu hasil dagangan yang ditawarkan oleh Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, barang dagangan Allah itu sorga. Mahal. Mau belinya bagaimana? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Iman pada Allah, iman pada Rasulullah, berjuang di jalan Allah, itu untuk mau mendapatkan surga yang diperdagangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini dagang. Orang tuh dagang pastilah cari untung. Kalau ada orang dagang nggak mau dapat untung tuh bukan dagang namanya. Apa hasil dagang jualan setahun kok ndak ada? Itu bukan dagang itu. Dagang tukar menukar untuk mencari keuntungan, itu dagang. Orang Islam yang betul-betul Islamnya, orang iman yang betul imannya, dalam kehidupan ini yang dia pikirkan untung. Untung nggak yang saya buat ini untuk akhirat saya? Ketika dia mau berbicara, maka dia mikir sebelum bicara. Untung enggak pembicaraan yang saya sampaikan, yang perkataan yang saya ucapkan ini menguntungkan akhirat atau enggak? Kalau enggak, dia diam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis berkait. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, beriman dengan hari akhirat. Iman pada Allah dengan iman hari akhirat ini penting. Tanda dia iman pada Allah, dia mikir akhirat. Maka dia sebelum berbicara, tanda dia iman pada Allah, iman pada hari akhirat, mesti dia bicara yang baik. Kalau nggak bisa ucapkan perkataan yang baik, dia smooth, diam. Kenapa? Kalau dia ini membicarakan hal-hal yang membahayakan, menurut dia mungkin tidak ada bahayanya, tapi ternyata perkara itu beresiko. Bulan lalu kita melewati bulan Isra. Di antara kisah dalam Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ditampakkan beberapa masyahid, pemandangan oleh Allah. Di antara pemandangan-pemandangan yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu Nabi melihat ada satu lubang kecil.
keluar dari lubang itu seekor sapi yang besar, mati-matian dia keluar sampai di luar, kemudian sapi itu ingin kembali lagi ke dalam, tidak bisa. Begitulah keadaan sampai hari kiamat. Maka Nabi tanya sama gurunya. Guru Nabi siapa? Jibril. Maka Nabi tanya, ya Jibril, apa ini? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah perumpamaan satu orang yang dia mengucapkan sedikit saja kalimat, yang dia anggap kalimat itu nggak ada resiko, ternyata berbahaya. Akhirnya dia menyesal, dia ingin menarik kembali ucapan itu, tapi tidak bisa sampai hari kiamat. Itu nyesal itu. Bukan dia tidak nyesal, maka Nabi ditampakkan sapi yang keluar dari lubang yang kecil, mati-matian mau keluar. Setelah keluar mau kembali lagi ke dalam, tidak bisa sampai hari kiamat. Lah orang begitu banyak. Maka banyak sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, hal yakubbun nas min lisanihi? Satu orang sahabat Mu'ad bin Jabal tanya, ya Rasulullah, masa gara-gara ucapan lidah itu orang bisa masuk neraka? Sahabat pun heran, lidah kok bisa? Kata Nabi, wahai Mu'ad, berapa banyak orang yang mereka tidak hati-hati gara-gara lisan mereka, mereka ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Ini lisan. Banyak arahan-arahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi mengatakan, la taghdab. Ada beberapa orang datang, ya Rasulullah minta nasihat. Kata Nabi, jangan marah. Jangan marah. Marah ini kan urusannya juga dengan lisan. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah marah, akan keluar daripada mulutnya sumpah serapah ucapan-ucapan yang kebanyakan ucapan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga lisan ini penting. Termasuk ini hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam arahkan kepada kita, termasuk bagusnya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini termasuk untuk ukuran dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak berguna, apapun yang tidak memberikan faedah, tidak menguntungkan, tidak ada manfaat untuk akhirat kita, maka tinggalkan. Karena hal itu malah bisa-bisa membuat diri kita banyak susahnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, sudah jam 6 lewat 20 menit. Kurang lebih sekitar 8 menit ke depan kita sudah bisa untuk mengerjakan sholat sunnah isyraq. Sampai di sini mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tidak bertanya? Dipersilahkan. Ada yang tidak bertanya? Jam 6 lewat 13 itu sudah terbit matahari. 6 lewat 18 baru kita bisa sholat isyraq. Ada yang tidak ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Contohnya, kalau ada di antara dua orang Islam bertikai, si A dengan si B berkelahi, akhirnya mereka nggak tegur sapa. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tidak tegur sapa. Maka kita datang pada si A, sampaikan pada dia, oi Pak, si B tadi saya jumpa, tadi dia nyebut-nyebut Bapak itu dengan nyebut kebaikan. Dia sampaikan salam, padahal sebenarnya nggak ada. Ini kan bohong. Hal yang seperti ini rukhsah, diringankan, diperbolehkan dalam agama. Sebaliknya datang ke si B, oi Pak, ya si A tadi nyebut-nyebut nama Bapak tadi nampaknya luar biasa senangnya itu. Dia nyampaikan salam, padahal tidak. Ini bohong. Tapi hal yang seperti ini karena begitu pentingnya, begitu besarnya mendamaikan orang Islam, ini diperbolehkan. Ini para ulama sampai paling tidak mereka mengatakan ada tiga hal yang kalaupun dikatakan seumpama bohong itu diperbolehkan, di antaranya ini. Yang kedua di antara contohnya yang diperbolehkan lagi dalam berbohong adalah
bohongnya suami pada istri, begitu juga sebaliknya. Dan ini nggak boleh digunakan sembarangan. Dan sebenarnya ini sudah kita praktekkan, siapapun. Suami pulang, tahu-tahu jumpa istrinya. Nggak tahu istri ini entah apa perasaannya, jumpa sama suaminya. Ngatakan, "Bang, betul menurut abang, saya perempuan yang tercantik di dunia itu siapa?" Kata istrinya. Apa jawaban suami? "Nggak ada, wahai sayangku, perempuan yang tercantik di dunia melebihi engkau." Wah, berbungo-bungonya. Walaupun tahu ini suaminya bohong, istrinya tahu, tapi senang. Ini bohong yang dibolehkan. Dan ini kalau dulu mungkin kita nggak tahu kalau hal ini diperbolehkan dalam agama. Tapi sekarang ketika dengarkan hadis itu boleh. Kenapa? Di antara hal-hal yang paling disukai oleh setan adalah ketika terjadi perceraian antara suami istri, itu hal yang paling disenangi oleh setan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diterangkan, setan itu punya pasukan yang dikirim hari-hari. Setelah mereka berangkat, maka sore hari nanti ada laporan. Datang pada pimpinan, "Saya sudah menyesatkan orang sampai dia murtad keluar dari Islam." Maka kata pimpinan setan, "Bagus." Datang lagi satu setan, "Saya sudah usaha membuat orang begini-begini sampai akhirnya dia berzina." Bagus, kata bosnya. Datang lagi yang lain lapor, "Saya sudah buat begini-begini akhirnya orang itu merampok." Bagus. Akhirnya datang satu setan kecil lapor, "Bos, saya baru saja buat usaha suami istri berkelahi sampai cerai." Maka kata bos setan, "Sini, kamu yang paling hebat di antara semuanya." Jadi di antara ini sebenarnya ada kaitan juga dengan pertikaian umat Islam, tapi untuk hubungan suami istri ini lebih khusus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa keringanan. Bahkan ada cerita khusus yang kalau diceritakan agak panjang dalam kitab Hayatus Sahabah, cerita Abdullah bin Rawahah berbohong kepada istrinya. Nah, ini panjang ceritanya sedikit. Abdullah bin Rawahah ini beliau dulu satu malam tidur dengan istrinya. Kemudian selepas tidur dengan istrinya tengah malam, entah kenapa dia tinggalkan istrinya pergi jumpa dengan budak perempuan. Akhirnya dia setubuhi budak perempuannya. Istrinya bangun tidur, nyari mana suami ini, nggak ada. Maka dicari ke kamar sebelah, ternyata nampak dengan budak perempuannya. Budak itu halal. Yang zaman sekarang kita bingung mungkin karena tidak ada hal-hal yang seperti itu. Pas nengok, maka pada waktu itu kan sudah selesai kejadian, tidak ada lagi, tidak nampak. Maka kata Abdullah bin Rawahah, "Oh enggak kok, saya enggak buat apa-apa." "Betul, saya nengok tadi," kata istrinya. "Enggak, kamu salah nengok. Coba buktikan kalau engkau benar," kata istrinya. Akhirnya Abdullah bin Rawahah membaca syair. "Kalau kamu tidak percaya," kata Abdullah, "aku akan baca ayat Al-Quran." Dan kita tahu orang itu kalau junub haram baca Al-Quran. Maka singkat cerita beliau baca syair, bukan baca Al-Quran. Gara-gara istri tidak mau baca Quran, tidak mau menghafal Al-Quran, nggak tahu kalau yang dibaca itu bukan Quran. Tiba-tiba Abdullah bin Rawahah pun nyesal. Maka besok paginya jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan, "Ya Rasulullah, saya tadi malam begini, akhirnya jumpa istri saya bingung." Maka istri saya katakan, "Saya nampak." Saya katakan, "Enggak, kamu salah nengok." Maka akhirnya saya katakan, "Saya bacakan Al-Quran kalau kamu tidak percaya." Saya katakan Al-Quran, tapi kemudian yang saya bacakan syair. Kemudian istri saya mengatakan, "Amantu billah wa kadzabtu aini." Aku iman pada Allah, aku bohongkan mataku. Ini luar biasa imannya sahabiah. Jadi kalau sudah dikatakan agama ini Al-Quran, maka dia katakan mataku bohong, aku beriman pada Allah. Istrinya jadi percaya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun tersenyum. Kemudian Nabi katakan, "Hal yang engkau buat tidak apa-apa." Lah ini nggak boleh sembarangan pakai. Kita tahu hukum tapi nggak boleh sembarangan pakai. Zaman sekarang bisa diteliti bohong atau enggaknya ya. Orang CCTV di mana-mana kok. Tapi kita bicara hukum, dan yang terutama tadi yang pertama, di antara beberapa hal yang diperbolehkan berbohong di dalam agama
Islam. Semoga bisa memberikan jawaban. Itu tadi contohnya, beberapa contoh yang memang itu ada pembahasan di dalam kitab fikih. Boleh itu kan nggak harus dikerjakan ya. Jangan kita menganggap ini boleh, ini boleh, ini boleh, terus semua dibuat. Nggak. Orang itu kalau takwa bukan semua hal boleh mau dia kerjakan. Itu baru kita dengarkan juga hadisnya. Kalau semua yang boleh kita kerjakan malah nggak sampai derajat takwa. Ada yang tidak bertanya lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau meninggalkan syubhat itu kan memang berkaitan dengan peningkatan takwa. Kalau was-was itu datangnya dari setan gitu. Nah, ini memang bedanya. Untuk syubhat ini memang peningkatan takwa kita. Hal yang baik, hal yang lebih baik, maka kita ambil yang lebih baik. Ini ragu halal haram. Ini perginya kepada halal haram, ini syubhat ini. Halal haram, halal haram. Maka kalau sudah ragu nih halal haram, maka tinggalkan. Nah, ini ragu ini kehalalan atau keharamannya, maka ini bab syubhat. Tapi kalau nanti bab was-was, was-was itu kan contohnya seperti tadi, hal-hal yang sebenarnya itu permainan setan. Sebenarnya kita tahu, dan was-was ini kejadiannya selalu berulang. Ini was-was. Keadaan yang sama, kejadian yang sama, dan selalu berulang. Berulang itu. Orang kalau sudah ditipu setan, ini kayaknya kentut, itu tidak akan diam di situ setan. Setiap sholat akan ada kejadian seperti itu. Jadi ini ada hubungan dengan gangguan bisikan daripada setan. Itu namanya was-was. Tapi kalau yang seperti tadi, syubhat, yang berkaitan dengan perkara halal haram. Kalau sudah halal haram, maka hindari yang tidak jelas, kita beralih kepada hal yang jelas, itu namanya takwa. Ya, semoga bisa memberikan jawaban. Demikian mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya minta izin kalau biasanya ada sarapan, saya mungkin tidak bisa ikut karena ada satu keperluan. Begitu juga acara apa nanti, Madha fi Sya'ban, itu saya tidak bisa ikut duduk di acara nanti. Begitulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.